Salam bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Saya Ulfa Widiana SPD, Guru SD Negeri Tambak Boyo 1 Ambarawa. Saya Dwi Tanti, Guru SD Negeri Kemambang 02 Kecamatan Banyubiru. Saya Rina Puji Rahayu dari SD Negeri Banyubiru 4 Kecamatan Banyubiru. Kami bertiga akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan Alun Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ulfa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh ya Bu Ulfa, hari ini Bu Ulfa akan melakukan coaching dengan Bu Dwi ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching pada hari ini, ada yang sedikit saya obrolkan sama Bu Ulfa. Boleh ya Bu Ulfa ya? Tentu boleh Bu Rina. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Ulfa dan coachingnya adalah Bu Dwi, saya akan amati Bu Ulfa. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Lalu kemudian apakah Bu Ulfa itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ulfa sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Ulfa, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu Ulfa, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Ulfa ya? Itu boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ulfa kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Rina ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu Ulfa, ya ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga ini Bu Ulfa, yang lebih spesifik menurut Bu Ulfa yang akan dikembangkan yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu Rina ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Baik, berarti ada 2 ya Bu Ulfa ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Bu Rina, seperti itu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Ulfa? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya itu harus seperti apa yang harus dilakukan. Baik Bu Ulfa, jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coaching itu sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu ya Bu Ulfa ya. Dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu Ulfa? Betul Bu Rina. Baik Bu Ulfa, terima kasih untuk jawabannya. Silahkan Bu Ulfa melakukan proses coaching terhadap coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini ya Bu Ulfa ya, nanti kita akan sambung ngobrol lagi, begitu ya Bu Ulfa ya. Oke, baik Bu Rina. Silahkan Bu Ulfa melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, baik. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Ulfa, tetapi agak kurang bersemangat ini Bu Ulfa. Ada apa Bu Dwi? Kayaknya sepertinya kurang bersemangat sekali hari ini. Iya nih Bu Ulfa, saya butuh teman untuk ngobrol-ngobrol Bu Ulfa.
Tadi kan saya sudah WA Bu Ulfa. Ngomong-ngomong Bu Dwi, apa yang mau Bu Dwi obrolkan hari ini? Jadi begini Bu Ulfa, saya itu sedang bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu loh Bu, murid-murid saya itu tidak fokus dan kurang antusias dalam pembelajaran ini. Saat saya memberikan penilaian formatif, nilainya itu juga kurang memuaskan Bu Ulfa. Oh begitu Bu Dwi, jadi saat ini Bu Dwi merasa bahwa murid-muridnya tidak fokus, tidak antusias saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur sehingga nilai mereka jelek begitu? Ya Bu Ulfa, saya rasa kok murid-murid saya itu kurang paham mengenai materi teks prosedur itu Bu. Oke Bu Dwi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Dwi saya ingin mendapatkan apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita ini. Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita kali ini Bu Ulfa. Solusi supaya murid-murid saya di kelas itu bisa fokus dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya pada materi teks prosedur ini Bu. Oh iya, oke. Berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Ya Bu Ulfa, supaya murid-murid saya itu lebih paham dengan materi teks prosedur ini. Saat saya mengajar, saya sudah menggunakan PowerPoint Bu Ulfa dan menjelaskan tentang teks prosedur dan saya memberikan contoh-contohnya. Tetapi saya lihat kok murid saya itu malah bosan dan tidak memperhatikan. Nah, endingnya ketika penilaian hasilnya itu kurang memuaskan Bu Ulfa. Oh begitu ya, baik Bu Dwi. Menurut Bu Dwi, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa? Bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya itu murid yang fokus dan yang antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan Bu. Kemudian memahami materi itu dengan jelas. Misalnya mengetahui jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Oh, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias itu seperti yang dijelaskan Bu Dwi tadi ya? Ya Bu Ulfa, idealnya seperti itu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poin levelnya 10, begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1, menurut Bu Dwi, murid-murid di kelas Bu Dwi itu berapa levelnya sekarang? Berada di level berapa? Kalau saya amati itu sekarang berada di sekitar level 5 Bu Ulfa. Memang ada beberapa murid yang fokus, yang antusias, sudah memahami teks tersebut, tapi ada yang sama sekali tidak fokus, tidak antusias, tidak memahami materi, sehingga saya rasa kira-kira ya di level 5 itu Bu. Oke, menurut Bu Dwi, murid-murid Bu Dwi tadi berada di level 5. Untuk memahami bisa fokus, bisa antusias dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid yang berada di level 10 Bu Dwi? Mungkin bisa Bu, untuk memahami materi teks prosedurnya berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke level 8 dulu Bu, karena semua itu membutuhkan proses Bu Ulfa. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Dwi, apa sih yang bisa Bu Dwi lakukan untuk membantu murid-murid di kelas 5 supaya berada di level itu? Itu yang saya masih bingung Bu Ulfa. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada materi tersebut, seperti yang sudah saya pelajari waktu mengikuti pendidikan guru penggerak Bu Ulfa. Oh bagus tuh, idenya sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana Bu Dwi? Di awal semester kemarin ya Bu Ulfa, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif gaya belajarnya ya Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-muridnya ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten,
proses dan produk begitu Bu Ulfa. Wah, bagus itu Bu Dwi. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur ini? Mungkin seperti ini Bu rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda Bu, tentang teks prosedur sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditori, saya bisa siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajarnya visual ya Bu Ulfa, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu Bu Ulfa. Selain itu penilaiannya, saya menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, menggunakan TikTok atau teks, dan bisa juga berbentuk komik Bu Ulfa. Menarik sekali itu Bu Dwi ya. Menurut Bu Dwi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini tadi? Ukuran keberhasilan rencana saya tadi ya Bu, itu murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik. Nah, penilaiannya juga tidak monoton Bu Ulfa, dengan mengerjakan soal-soal saja, tetapi membuat sesuatu sehingga murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ya, rencananya sudah baik nih Bu Dwi. Apa menurut Bu Dwi akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Dwi nanti? Mungkin kendalanya saya ini perlu waktu nih Bu Ulfa untuk menyiapkan media-medianya sesuai dengan gaya belajar murid, dan juga butuh teman guru untuk diwawancarai dalam waktu saya melakukan kegiatan nanti. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan media-media tadi Bu? Ya sekitar 2-3 hari Bu untuk mempersiapkan modul ajar, LKPD, kemudian bahan ajar dan medianya Bu. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu atau diajak berkolaborasi dengan Bu Dwi untuk mempersiapkan itu tadi? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bu Latifah Bu namanya, itu guru kelas 5A di sekolah saya. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkan segala sesuatunya, dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori. Ya baik, kira-kira kapan nih Bu Dwi untuk mau menerapkan di kelas? Jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu nanti Bu, hari Senin itu Bu. Jadi hari ini kan hari Kamis, maka Senin depan akan saya terapkan. Oke, baiklah Bu Dwi, nanti kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Dwi dapatkan dari sesi-sesi ngobrol kita ini? Awalnya tadi kan saya masih bingung ya Bu untuk pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur di kelas saya, yang muridnya tidak fokus, tidak antusias, sehingga menyebabkan nilai tes mereka itu kurang bagus gitu. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi begitu Bu Ulfa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid saya, dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Latifah sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi Bu Ulfa. Wah bagus itu Bu Dwi, kita sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar. Ya Bu Ulfa, saya sudah mulai semangat lagi nih Bu Ulfa. Terima kasih ya Bu Ulfa sudah mengobrol dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Dwi, kalau butuh support lagi jangan lupa hubungi saya ya. Setelah pelajaran selesai, mungkin jangan lupa cerita-cerita ke saya bagaimana keseruannya tadi menerapkan di kelas. Ya Bu Ulfa, saya kembali ke kelas dulu ya Bu, karena jam pelajaran olahraga di kelas saya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa ya. Baik Bu Ulfa, tadi sudah melaksanakan jurusan coaching dengan Bu Dwi ya Bu Ulfa. Bagaimana, lancar Bu Ulfa? Alhamdulillah lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Ulfa. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan
melakukan tahap-tahap dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Koci untuk menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Ulfa sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu Ulfa. Tadi saya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari Koci, kemudian Bu Ulfa juga sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Ulfa tadi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Koci itu agar rencana aksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan dari Bu Ulfa terhadap Kocinya, itu Ibu sudah fokus dan sudah hadir penuh. Bu Ulfa sudah mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Untuk kedepannya nih Bu Ulfa, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Ulfa lagi setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Tentunya saya akan melaksanakan kompetensi-kompetensi yang ada, yaitu tentang coaching dengan alur tirta, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Ulfa. Semoga kedepannya nanti lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Ulfa untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Ulfa ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dwi, selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabar Bu Rina hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Dwi. Bagaimana dengan Bu Dwi sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Rina. Oh iya, hari ini Bu Rina akan melakukan proses coaching dengan Bu Ulfa ya Bu Rina? Iya Bu Dwi. Nah, sebelum Bu Rina melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Bu Rina. Boleh kan Bu? Boleh Bu Dwi. Nah, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Rina dan coach yaitu Bu Ulfa, saya akan mengamatinya ya Bu. Ya. Dan saya akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu langkah-langkah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Bu Rina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci atau belum. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rina. Dan jangan lupa ya Bu Rina, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Rina, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Rina? Boleh Bu Dwi. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang nanti saya akan kembangkan pada proses coaching itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya akan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya Bu Dwi. Baik Bu Rina, berarti Bu Rina ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Bu Rina pada observasi kali ini? Yang lebih spesifik yang nantinya akan saya kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Dwi. Baik, berarti ada 2 ya Bu Rina yang ingin dikembangkan oleh Bu Rina secara spesifik. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Dwi, yang akan saya kembangkan keduanya itu. Nah, kira-kira nih Bu Rina, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rina itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu saya itu nanti akan melihat coach saya itu sudah bisa menemukan solusi terhadap masalahnya apa belum, dan juga apa coach saya itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang nanti akan diterapkan sendiri Bu Dwi. Baik Bu Rina, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Rina? Ya Bu Dwi. Baik Bu Rina, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Bu Rina melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bu Rina selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya Bu Dwi. Silahkan Bu Rina melakukan proses coachingnya. Semoga lancar ya Bu. Amin, terima kasih Bu Dwi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Rina bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ulfa. Tadi Bu Ulfa WA saya. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Iya, saya butuh teman ngobrol nih Bu. Baik. Kita bisa ngobrol Bu Ulfa, tapi tidak terlalu lama ya Bu Ulfa ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong Bu Ulfa, apa yang ingin disampaikan? Jadi gini Bu Rina, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Rina tentang pembelajaran di kelas saya. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran Bu, khususnya di pembelajaran matematika, terutama di materi perkalian. Jadi saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali untuk menghafalkan perkalian itu. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar perkalian-perkalian di kelas untuk berikutnya, seperti itu Bu Rina. Jadi Bu Ulfa saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian di murid kelas 2 ya Bu. Begitu ya Bu Ulfa ya? Iya Bu Rina, rasanya saya kok kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke Bu Ulfa, karena waktu kita itu ngobrolnya pendek, kira-kira Bu Ulfa ini ingin mendapatkan apa dari obrolan kita? Harapan saya dari obrolan kita ini, saya mendapatkan solusi bagaimana mengajarkan materi perkalian untuk mengatasi permasalahan murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian ini Bu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Ulfa ya, supaya murid-murid Bu Ulfa itu bisa memahami materi perkalian itu? Ya Bu Rina, supaya murid-murid saya dengan mudah memahami tentang perkalian. Saat mengajar kemarin, saya tuh selesai memberi penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal, ternyata saya koreksi nilainya jelek-jelek Bu hasilnya, seperti itu. Padahal saya sudah memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham juga. Oh begitu ya. Baik Bu Ulfa, menurut Bu Ulfa, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa tuh Bu Ulfa? Kalau menurut saya yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubah menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar, seperti itu Bu. Jadi mereka itu benar-benar paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian itu. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang. Menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar. Begitu ya idealnya? Kalau saya amati seperti itu Bu. Baik, kalau anak-anak itu yang paham itu di level 10, terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1. Menurut Bu Ulfa nih, anak-anak di kelas Bu Ulfa itu di level berapa Bu? Kalau saya amati beragam sekali ya Bu Rina. Murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di
di level 5 menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya masih salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin berapa ya? 5 idealnya. Oh, oke. Menurut Bu Ulfa, murid-murid Bu Ulfa itu berada di level 5. Untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid itu berada di level 10, Bu Ulfa? Bisa Bu Rina, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid kan paham. Mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Ulfa, yang bisa Bu Ulfa lakukan untuk membantu murid-murid Bu Ulfa itu berada di level itu, di level 10 dalam memahami materi perkalian. Sebenarnya banyak yang saya pikirkan sih Bu Rina untuk mengatasi masalah tersebut. Saya ada beberapa ide untuk mengatasi agar murid-murid saya paham materi itu. Wah, ide apa itu Bu Ulfa? Jadi begini Bu Rina, saat saya mengajar kemarin, saya kan hanya mau menggunakan metode ceramah, menulis, memberikan contoh-contoh di papan tulis begitu ya. Lalu murid saya beri soal untuk mereka kerjakan. Setelah saya renungkan, murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah, itu menggunakan media-media yang konkret dan nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskan mungkin bisa saya tayangkan video-video pembelajaran ya dari kartun tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda-benda yang konkret juga untuk penjumlahan berulang. Misalnya kita pakai stik es krim, kemudian kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung sama muridnya itu. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game gitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ulfa. Kira-kira game apa ya Bu Ulfa ya? Game habiskan tentakel Bu. Jadi gini Bu, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, lalu saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Terus nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda-benda konkret seperti stik es krim, batu-batu kecil, kemudian biji-biji kacang tadi Bu. Terus dibawa ke guru dan dijawab dengan benar seperti itu. Murid bisa ngambil soal lagi di tentakel gurita itu dan begitu seterusnya. Rencananya saya seperti itu Bu Rina. Ya, bagus sekali Bu Ulfa. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Ulfa lakukan? Ukuran keberhasilan dari rencana ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar seperti itu Bu. Baik Bu Ulfa, menurut Bu Ulfa, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Ulfa terapkan ini? Mungkin kendalanya saya harus mempersiapkan media-media yang saya butuhkan ya Bu untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas. Mungkin murid-murid bisa lebih leluasa bermain game dan menghabiskan tentakel-tentakel itu. Menurut Bu Ulfa, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa dari kendala-kendala itu? Kalau pelajaran matematikanya kan masih 3 hari lagi ya Bu, jadi saya bisa menyiapkan media-medianya itu, menyusun langkah-langkah pembelajarannya juga, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktunya untuk mempersiapkan. Dan untuk tempat yang luas rencananya nanti saya mau setting Bu untuk meja-meja dan kursi di kelas itu saya pinggirkan dulu, dan ruang lapang yang di tengah murid-murid itu bisa kita gunakan untuk game, habiskan tentakelku itu dengan menghitung benda nyata yang saya sediakan. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ulfa untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Ari, nanti tempat saya paralel di kelas 2 untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi gitu Bu, dan bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi seperti itu. Bagus Bu Ulfa. Baik, kira-kira kapan Bu Ulfa akan melangsungkan pembelajaran dengan game ini? Nanti kira-kira hari Kamis Bu Rina. Baiklah Bu Ulfa, kita review sebentar ya hasil diskusi kita hari ini. Apa yang Bu Ulfa dapatkan ini dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini. Tadi kan awalnya saya bingung Bu tentang masalah murid-murid saya di materi perkalian yang belum paham tentang perkalian. Kemudian di akhirnya saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan untuk pembelajaran perkalian di kelas supaya murid-murid saya paham. Saya harus menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru lain.
sehingga bisa berkolaborasi seperti itu. Saya merasa lebih bersemangat ya Bu Rina. Wah, keren sekali Bu Ulfa. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Ulfa dengan cerita Bu Ulfa yang sudah menerapkan pembelajaran dengan games yang menarik ini. Jangan lupa nanti setelah Bu Ulfa sudah melaksanakan pembelajaran dengan game ini, nanti Bu Ulfa menghubungi saya. Oke, boleh Bu Rina. Terima kasih ya Bu Ulfa. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang sangat menarik. Sama-sama Bu Rina. Baik Bu Rina, tadi Bu Rina sudah melaksanakan proses coaching bersama Bu Ulfa. Apakah berjalan dengan lancar Bu Rina? Alhamdulillah, tadi proses coachingnya berlangsung dengan lancar Bu Dwi. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Rina. Ya Bu Dwi, siap. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan Bu Rina pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching itu sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur perintah Bu Dwi, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya tadi juga sudah menggali kompetensi dari coaching itu untuk menemukan solusi dari masalahnya dan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus baik, jadi Bu Rina sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan tadi yang saya amati nih. Ada beberapa catatan untuk Bu Rina. Bu Rina tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bu Rina sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Rina sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan antara Bu Rina dengan Bu Ulfa. Bu Rina sudah fokus dan hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif. Bu Rina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, untuk kedepannya nih Bu Rina, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang nanti ke depannya akan saya kembangkan itu adalah lebih memahami tentang proses coaching itu dengan alur tirta, ya supaya nanti saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran dan di kelas maupun nanti bersama kolaborasi dengan teman-teman saya Bu Dwi. Baik, luar biasa sekali Bu Rina, keren sekali Bu Rina. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih Bu Rina hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Rina, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Ulfa. Bagaimana dengan Bu Ulfa sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat Bu Dwi. Oh ya Bu Dwi hari ini akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Rina ya? Ya Bu Ulfa. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Ya, tentu boleh Bu Ulfa. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Dwi dan coachee Bu Rina akan saya amati ya Bu, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah langkah-langkah coaching yang akan Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu kemudian apakah Bu Dwi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Dwi sampaikan. Dan jangan lupa Bu Dwi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu Dwi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Dwi? Tentu boleh Bu Ulfa. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Dwi sampaikan dan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu Ulfa, pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Dwi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di antara ketiganya. Kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Dwi sampaikan dan kembangkan untuk diobservasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu Ulfa, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu Bu Rina. Baik, berarti ada 2 ya Bu Dwi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Ulfa, saya ingin mengembangkan keduanya itu. Nah, kira-kira Bu Dwi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dikembangkannya. Baik Bu Dwi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya? Ya Bu Ulfa. Baik Bu Dwi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Dwi melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai dengan Bu Rina, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Bu Ulfa. Silahkan Bu Dwi melakukan proses coachingnya. Ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah, saya sehat Bu Dwi. Bagaimana dengan Bu Dwi sendiri? Saya juga baik Bu Rina. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan nih Bu Rina. Iya Bu Dwi, ada sedikit cerita-cerita gitu, mau sharing-sharing gitu Bu Dwi. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Bu Rina, mungkin sekitar 10 atau 15 menit saja. Kira-kira Bu Rina mau cerita apa nih? Gini loh Bu Dwi, sebetulnya saya itu ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya. Karena pada saat ini saya itu mengajar kelas 1 Bu Dwi. Nah, kebetulan di kelas 1 itu masih sebagian siswa ada yang belum bisa calistung. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya itu takut terhadap pembelajaran matematika, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang kurang begitu Bu Dwi. Oh, jadi menurut Bu Rina, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini sehingga nilainya kurang, bisa di bawah KKM? Kira-kira mengapa ya Bu? Ya kan siswa-siswa saya itu kan takut dengan pembelajaran matematika. Nah, pada saat itu saya mengajarnya itu secara klasikal Bu Dwi. Nah, memberi penjelasan kepada siswa, dan siswa saya itu hanya mendengarkan, seperti itu, anteng di kelas. Nah, kemudian saya itu hanya menjelaskan begitu Bu Dwi. Dan buku yang digunakan siswa pun hanya yang dari buku sekolah, yang dipinjami sekolah, begitu Bu Dwi. Oke, Bu Rina, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Ya. Bu Rina ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita siang ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari ngobrol kita Bu Dwi, supaya murid-murid saya di kelas itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materi yang nanti saya sampaikan, begitu Bu Dwi. Oke, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Rina, boleh tanya ya Bu Rina, saat mengajar Bu Rina pakai media dan metode apa saja Bu? Ya cuma itu sih Bu Dwi, saya mengajarnya itu secara klasikal. Jadi siswa saya itu mendengarkan saat saya mengajar. Saya menjelaskan, kemudian medianya itu hanya buku tulis
tulis dan buku paket saja Bu Dwi, seperti itu. Oke Bu Rina. Matematikanya pada materi apa ya Bu? Pada saat ini saya itu mengajarkan bilangan 1 sampai 10 Bu Dwi. Baik anak-anak itu menuliskan bilangan maupun nama bilangan ataupun jumlah benda yang telah disajikan. Oke, baik Bu Rina. Menurut Bu Rina nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa Bu? Bagaimana ya, menurut saya murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang antusias dan fokus saat pembelajaran matematika, lalu memahami materi bilangan yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 Bu Dwi. Oh oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan Bu Rina tadi ya Bu? Iya Bu, idealnya seperti itu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10. Begitu, terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami di level 1. Menurut Bu Rina nih, murid-murid di kelas Bu Rina berada di level berapa Bu? Menurut saya, murid saya itu berada di level 5 Bu Dwi. Memang ada beberapa anak yang sudah bisa calistung, tapi sebagian besar ada yang tidak, jadi levelnya baru di level 5. Oke, menurut Bu Rina lagi nih, murid-murid Bu Rina tadi berada di level 5 ya Bu untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Rina bisa berada di level 10 Bu Rina? Mungkin bisa Bu Dwi di level 10 karena dia bisa memahami materi matematika. Tapi untuk menyukai pembelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke level 7 dulu Bu Dwi, karena semua itu butuh proses. Oh ya, berarti bisa di level 7 dan 10 ya Bu Rina. Menurut Bu Rina, apa yang bisa Bu Rina lakukan untuk membantu murid-murid Bu Rina di kelas 1 ini supaya berada di level itu Bu dan memahami materi sehingga bisa menyukai pelajaran tersebut? Pernah waktu itu saya saat pembelajaran bahasa Indonesia, saya menggunakan video animasi Bu Guru. Kemudian mereka itu sangat antusias dan suka mengikuti pembelajarannya. Nah, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pelajaran menggunakan video, kira-kira kedepannya apa yang akan Bu Rina lakukan? Apa saya akan membuat video dengan suara saya sendiri berdasarkan karakter murid saya ya Bu? Wah, bagus itu Bu Rina, keren sekali. Kalau Bu Rina bisa membuat video yang seperti itu Bu Rina. Ya Bu, nanti saya akan mencoba membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media-medianya berupa kartu angka, bilangan, dan nama bilangannya, papan match number. Kemudian saya juga akan menggunakan stick es krim supaya pembelajarannya itu menarik. Anak-anak juga senang, lalu penilaiannya nanti saya akan berikan gambar-gambar untuk mereka hitung. Wah, bagus itu Bu Rina, keren sekali Bu Rina. Menurut Bu Rina nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan ini? Ukuran keberhasilannya nanti murid-murid saya itu menjadi senang, antusias saat pembelajaran matematika dan memahami materi bilangan dengan baik Bu Dwi. Nah, rencananya Bu Rina ini sudah sangat baik. Apakah menurut Bu Rina akan ada kendala untuk menerapkan rencana dari Bu Rina ini? Mungkin kendalanya itu waktu Bu Dwi. Dalam pembuatan video itu kan memerlukan waktu ya. Kemudian untuk untuk memahami untuk memahami materinya, kemudian untuk menyiapkan bahan-bahannya, seperti itu Bu Dwi. Oke Bu Rina, kira-kira Bu Rina perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang akan digunakan oleh Bu Rina? Saya nanti mungkin membutuhkan waktu 2-3 hari Bu Dwi untuk mempersiapkan semuanya itu. Kira-kira apakah Bu Rina membutuhkan seseorang untuk bisa membantu Bu Rina mempersiapkan pembelajaran ini Bu?
saya nanti akan berkolaborasi dengan teman saya yang mengajar kelas 1 juga untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif, lebih inovatif, dan saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Rina mau menerapkannya di kelas? Saya akan mempersiapkannya dulu dan akan menerapkan mungkin minggu depan Bu Dwi, hari Senin. Baik Bu Rina, semoga nanti ide-ide yang Bu Rina sampaikan anak-anak akan lebih menyukai pelajaran matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10 ini Bu Rina. Amin Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Baiklah Bu Rina, nah kita sudah ngobrol nih, apa ada yang ingin Bu Rina sampaikan, dan kira-kira apa yang Bu Rina dapatkan dalam sesi mengobrol kita kali ini? Alhamdulillah kali ini kita mengobrol Bu Dwi, saya mendapatkan solusi pencerahan terkait nanti akan saya ajarkan matematika di kelas saya itu supaya anak-anak itu lebih menarik, anak-anak itu lebih fokus, antusias seperti itu, agar nanti hasilnya itu lebih baik. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk membuat video pembelajarannya dan menyiapkan media-media pembelajarannya. Bagus. Pasti akan meningkat nanti hasil yang didapatkan Bu Rina. Jika Bu Rina sudah menerapkan tadi dan menggunakan media pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Nanti jika Bu Rina butuh support, jangan lupa hubungi saya ya Bu. Setelah pembelajaran selesai, jangan lupa cerita ke saya ya Bu. Pasti seru nanti ketika Bu Rina menerapkan yang seperti yang sudah dijelaskan Bu Rina tadi. Ya, siap Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Rina. Baiklah Bu Dwi, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Rina ya. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar dan baik Bu. Oh iya, setelah tadi Bu Dwi melakukan coaching dengan Bu Rina, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik Bu Ulfa, siap. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Bu Ulfa, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ulfa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Dwi sudah berhasil ya Bu dalam melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu yang ingin saya sampaikan, yaitu Bu Dwi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian Bu Dwi sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Dwi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapannya Bu Dwi dengan coaching. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Dwi juga sudah mendengarkan aktif. Bu Dwi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih Bu Dwi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta Bu Ulfa supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun berkolaborasi dengan teman di sekolah. Baik, luar biasa sekali ya Bu Dwi ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Dwi untuk hari ini melakukan proses coaching dengan Bu Rina dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Dwi dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.